Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore teman-teman mahasiswa, mahasiswi semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-8. Asalnya hari ini yang masuk materi itu Pak Jazil, tapi ternyata beliau hari ini masih belum bisa hadir karena lagi di Cina. Akhirnya meminta saya untuk menggantikan perkuliahan pada sore hari ini. Jadi, insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan, insya Allah beliau sudah masuk di Zoom untuk mengisi materi perkuliahan ke teman-teman semuanya. Nah, materi hari ini kita akan membahas terkait dengan hakikat manusia dan hakikat alam perspektif Al-Quran atau perspektif Islam. Jadi nanti akan dijelaskan terkait dengan bagaimana proses penciptaan manusia, kemudian bagaimana proses penciptaan alam semesta, bagaimana asal mula kejadian manusia, dan sampai adanya hubungan antara manusia dengan alam semesta itu nanti sebab akibatnya seperti apa, dan yang dihasilkan oleh manusia terhadap alam itu nanti bagaimana. Begitu ya. Saya izin share screen. Nah, tema kali ini kita membahas hubungan manusia dan alam perspektif Islam. Pembahasan yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep penciptaan manusia, kemudian terkait konsep penciptaan alam, etika manusia dengan alam perspektif Al-Quran, kemudian hubungan manusia dan alam perspektif Islam itu seperti apa, dan perspektif Al-Quran. Untuk yang pertama kali, ini adalah terkait dengan konsep penciptaan manusia. Bahwa penciptaan manusia di muka bumi ini sangat jelas sekali terkait dengan visi, misi adanya penciptaan manusia, kemudian kenapa kok sampai manusia itu diciptakan. Nah, maka di situ saya sampaikan bahwa misi penciptaan manusia itu ada tiga, yang bersifat given atau pemberian, yang diemban oleh manusia, yakni misi utama yang pertama adalah untuk beribadah. Di situ saya jelaskan ada dalil di surah Adz-Dzariyat ayat 56. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah itu tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan jin dan manusia itu diperintahkan untuk beribadah. Maka otomatis awal mula atau misi penciptaan manusia di situ adalah yang pertama untuk beribadah. Kemudian yang kedua, misi fungsional sebagai khalifah atau pemimpin. Di situ dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 30, ayatnya wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa di ayat tersebut Allah menjelaskan, Allah apa namanya, berbincang dengan malaikat menjelaskan terkait adanya akan diciptakan manusia pada saat itu. Kemudian malaikat sempat menanyakan kepada Allah, kenapa engkau menciptakan seorang manusia, sedangkan nantinya manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, maka Allah menjawab bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya itu lebih mengetahui daripada apa yang belum kamu ketahui. Dijawab oleh Allah seperti itu. Maka visi yang kedua atau misi yang kedua sebagai pemimpin atau khalifah atau sebagai pengelola apa yang ada di bumi dan apa yang sudah diciptakan oleh Allah, maka khalifahnya itu siapa? Yakni manusia. Nah, kemudian misi yang ketiga terkait dengan penciptaan manusia adalah misi operasional untuk memakmurkan bumi. Ini saya ambil di surah Hud ayat 61, ayatnya wa ila thamud akhahum shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Di situ disebutkan di surah Hud ayat 61 bahwa
ketika sudah ada pemimpinnya di muka bumi, sudah ada alam semestanya sebagai ladang kepemimpinannya, maka otomatis tugas dari seorang khalifah atau pemimpin adalah mengelola apa yang menjadi tugas dari seorang pemimpin tersebut, yakni untuk memakmurkan bumi. Karena ini konteksnya yang kita kelola atau yang kita makmurkan itu adalah alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Seperti itu ya. Jadi saya ambil 3 kesimpulan terkait dengan misi penciptaan manusia. Yang pertama, menjadi bentuk ibadah atau eh, peribadatan, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu bernilai ibadah dan dianggap ibadah oleh Allah. Dan di situ dijelaskan di surah Al-Dzariyat ayat 56. Ibadah tidak hanya serta-merta seperti kayak ibadah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tidak hanya seperti itu saja ya. Kalau itu sudah pasti, artinya hablum minallah itu sudah pasti bentuk dari ibadah. Tapi kalau misalkan contoh seperti ini, kita perkuliahan, itu juga bagian dari ibadah. Kemudian teman-teman mahasiswa belajar, itu juga bagian dari ibadah. Jadi makna ibadah dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah itu tidak serta-merta peribadatan sholat atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, tapi juga hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Itu. Kemudian, poin yang kedua yang saya catat di situ adalah manusia adalah salah satu atau satu-satunya makhluk yang pada saat dilahirkan itu dia telah sadar akan adanya Tuhan. Ini di surah Al-A'raf ayat 172 sampai dengan 173. Nah, sebelum adanya penjelasan yang poin yang kedua itu, bahwa sebetulnya amanah seorang khalifah atau amanat menjadi seorang pemimpin itu sudah pernah Allah tawarkan kepada makhluk yang lain. Ini di Al-Quran itu dijelaskan sangat detail bahwa terkait dengan penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, itu Allah memberikan gambaran-gambaran yang sangat banyak sekali di Al-Quran, ayat-ayatnya sangat banyak sekali. Jadi dalil yang bisa teman-teman ambil terkait dengan dua materi ini, yakni penciptaan manusia dan penciptaan alam semesta itu sangat detail sekali Allah menggambarkannya dalam Al-Quran. Bahkan dialog antara Allah dengan malaikat, dialog antara Allah dengan Nabi Adam, dialog antara perdebatan terkait dengan manusia, penciptaan dan sebagainya, itu sangat dijelaskan sekali di Al-Quran. Termasuk yang ini, pembahasan khalifah atau pemimpin. Di Al-Quran itu Allah menjelaskan bahwa sebetulnya amanat terkait dengan siapa yang berhak jadi pemimpin atau khalifah itu sudah Allah tawarkan dalam Al-Quran kepada seluruh makhluknya Allah. Baik langit, bumi, kemudian gunung-gunung, semuanya ditawarkan siapa yang akan jadi khalifah di muka bumi ini. Tapi di Al-Quran dijawab, bahwa langit, bumi, kemudian gunung itu tidak menerima adanya tawaran Allah menjadi khalifah bagi dirinya. Maka di situ yang menerima atas tawaran itu siapa? Yakni manusia. Nanti di akhir saya akan perlihatkan ayatnya yang berbunyi seperti itu. Gitu. Jadi asal muasalnya begitu. Jadi manusia memang dengan kesiapannya sendiri menerima ajakan Allah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Nah, oleh karenanya manusia adalah satu-satunya makhluk yang pada saat dilahirkan itu dia telah sadar akan adanya Tuhan. Gitu. Maksudnya seperti apa? Rohnya manusia itu sebelum manusia dilahirkan itu sudah ada dan diajak komunikasi dengan Allah, dan ketika diajak komunikasi maka dia sendiri yang bertanya, apakah betul saya Tuhanmu gitu, alastu birabbikum, di Al-Quran seperti itu. Qalu bala syahidna gitu. Iya ya Allah, saya menyaksikan bahwa saya adalah Tuhan, saya adalah hambamu ya Allah. Maka di situ dijelaskan bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang dilahirkan sudah sadar siapa Tuhannya. Kemudian tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Tuhan, suatu bentuk perilaku tulus untuk menghormati ketuhanan. Dalam memuja Tuhan, manusia harus harmoni dan keselarasan dengan semua ciptaan Tuhan, yang secara alami juga melakukan penyembahan kepadanya. Maksudnya di sini adalah
Ketika manusia sudah memutuskan untuk menjadi seorang khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah artinya pemimpin atau penanggung jawab. Ada eh, hukum alam yang ditanggung jawabi. Maka otomatis dari khalifah ke alam tersebut itu mempunyai keselarasan tersendiri. Artinya hubungan antara manusia dengan alam sudah secara otomatis mengharuskan harmoni dan keselarasan. Sehingga antar dua makhluk ini tidak saling melukai satu sama lain. Itu yang diajarkan dalam Islam, diajarkan dalam Al-Quran seperti itu asalnya. Jadi karena sama-sama memang makhluk Tuhan atau makhluk Allah, yang satunya dipercaya menjadi khalifah, yang satunya dipercaya untuk menjadi lahan bagi khalifah tersebut, maka sudah semestinya antara yang pemilik lahan atau yang mempunyai lahan dengan yang memimpin di situ tidak untuk menyakiti satu sama lain. Seperti itu. Kemudian di sini konsep penciptaan manusia. Penciptaan makhluk dari air. Ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan makhluk hidup lainnya memperlihatkan adanya mukjizat yang salah satunya adalah penciptaan makhluk hidup itu diambil dari air. Nah, ini karena di Al-Quran itu dijelaskan sangat banyak terkait dengan penciptaan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini bisa juga diartikan bagian dari manusia. Jadi ada yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan, semua makhluk hidup itu diciptakan dari air. Dalil yang menyebutkannya di mana? Yakni di surah Al-Anbiya ayat 30, di surah An-Nur ayat 45, di surah Al-Furqan ayat 54. Salah satunya saya bacakan, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Maka Allah itu menciptakan manusia itu dari air, lalu menjadikan manusia itu mempunyai keturunan, kemudian mempunyai musahara, dan Tuhanmu itulah yang maha kuasa. Ada juga di ayat lain, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah itu menciptakan semua jenis hewan yang melata, hewan semuanya itu berasal dari air. Nah, itu dijelaskan. Maka di sini bisa dijadikan dalil bahwa seluruh makhluk hidup itu berasal dari air. Seperti itu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, ada juga yang dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwa makhluk hidup itu berasal bukan dari air, tapi dari tanah. Tanah di sini spesifiknya ada yang menjelaskan di Al-Quran itu tanah liat yang kering dari lumpur hitam, ada kalimatnya seperti itu. Ada yang menjelaskan dari tanah liat, ada yang menjelaskan dari saripati tanah, berbagai macam kalimatnya yang menjelaskan terkait dengan penciptaan makhluk dari tanah liat. Nah, ini dijelaskan di surah Al-An'am ayat 2, kemudian surah Al-Mu'minun ayat 12, kemudian surah Al-Hijr ayat 26. Salah satu ayatnya saya bacakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati yang berasal dari tanah. Ini yang biasanya dibuat dalil terkait dengan penciptaan manusia berasal dari reproduksi itu. Nah, ini berasal dari saripati, kemudian saripatinya yang dihasilkannya itu berasal dari tanah, gitu. Ada juga ayat yang menjelaskan walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnin. Ada juga ayat itu yang menjelaskan terkait dengan penciptaan manusia itu dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberikan bentuk oleh Allah. Itu surah Al-Hijr ayat 26 menjelaskan itu. Maka setelah menciptakan bumi, langit, dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang akan dipercaya menghuni dan memelihara bumi sebagai tempat tinggalnya. Namun terjadi diskusi dialektika Allah dengan malaikat. Maksudnya seperti apa? Lebih dahulu mana berarti antara penciptaan manusia dengan penciptaan alam semesta? Otomatis jawabannya lebih dahulu penciptaan alam semesta daripada penciptaan manusia. Jadi setelah Allah menciptakan bumi, langit, kemudian malaikat, Allah itu mempunyai kehendak untuk menciptakan makhluk lain yang dipercaya Allah itu bisa memelihara apa yang diciptakan Allah sebagai tempat tinggalnya. Tapi pada saat itu
kejadian itu tidak langsung serta-merta diterima oleh malaikat pada saat itu, maka dialektika antara Allah dengan malaikat itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskannya, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu juz 1. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa ringkasan ayat tersebut dalam tafsirannya itu dijelaskan begini, bahwa saya itu hendak menjadikan seorang pemimpin di bumi. Ini qala Allah. Allah berfirman kepada malaikat, saya hendak menciptakan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kemudian sebentar. Sebentar. Ya, mohon maaf. Nah, di ayat tersebut itu dijelaskan bahwa Allah itu berbicara dengan malaikat bahwa keinginan Allah itu menciptakan atau menjadikan seorang khalifah di bumi. Kemudian malaikat menjawab perkataan Allah. Jawabannya seperti ini. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini, ya Allah? Sedangkan kami, maksudnya kami itu eh, malaikat, sedangkan kami, para malaikatmu ini selalu mematuhi perintahmu ya Allah, selalu menjalankan perintahmu. Kenapa engkau masih membutuhkan adanya khalifah atau pemimpin di muka bumi? Jawabnya para malaikat seperti itu. Dijawab Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu lebih tahu daripada apa yang engkau belum tahu. Dijawab seperti itu. Nah, pasca perdebatan seperti itu, maka Allah itu menciptakan Nabi Adam, Nabiullah Adam. Allah menciptakan Nabiullah Adam, kemudian untuk menghilangkan perdebatan pasca penciptaan Adam dan Allah ingin menunjukkan kuasanya Allah kepada para malaikat bahwa yang diciptakan Allah itu memang tidak serta-merta hanya untuk diciptakan saja, tapi memang ada hikmah semuanya. Maka Allah kemudian menurunkan ayat setelahnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Itu ayat lanjutannya yang ayat tadi. Nah, ayat itu menjelaskan seperti apa? Allah itu menguji. Allah itu di situ menguji bahwa ada dialog antara Allah dengan Nabiullah Adam kemudian dengan malaikat. Bahwa antara Nabiullah Adam dengan malaikat di situ Allah meminta untuk beliau menghafalkan nama-nama yang sudah disampaikan oleh Allah, gitu kan. Nah, ternyata ketika Nabiullah Adam diminta untuk menghafalkan nama-nama yang disampaikan oleh Allah, beliau bisa. Dan ternyata ketika malaikat yang diminta untuk menghafalkan nama-nama tersebut, malaikat tidak sanggup untuk menghafalkan. Maka Allah menjawab di situ, ini loh yang saya maksud bahwa tidak semua yang kamu tahu itu yang tidak semua yang kamu tahu yang saya ketahui itu kamu belum mengetahui juga gitu hikmah dari semua ini gitu. Nah, itu ayat itu menjelaskan bahwa pengklaiman Allah di situ terkait dengan penciptaan manusia itu meskipun awalnya itu adanya penolakan dari malaikat tapi malaikat akhirnya menerima dengan legowo atau menerima dengan keputusan Allah gitu. Gitu ya. Maka nyatanya manusia yang berasal dari tanah atau makhluk hidup atau manusia khususnya yang berasal dari tanah itu mempunyai kekhususan atau mempunyai keutamaan melebihi dari keutamaan makhluk-makhluk yang lain. Apa perbedaannya? Manusia diberikan akal. Manusia diberikan akal supaya dia bisa berpikir, supaya bisa memilah mana yang baik dan yang buruk. Maka di situ manusia menjadi makhluk hidup yang
yang utama yang diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian maka di sini setelah menciptakan bumi, langit dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk yang lain yang akan dipercaya menghuni dan memelihara bumi sebagai tempat tinggalnya. Nah, meskipun di situ ada dialektika antara Allah dengan malaikat. Itu terkait dengan konsep penciptaan manusia. Kronologinya seperti itu. Kalau misalkan proses terjadinya kronologi manusia itu pasti terjadinya dari reproduksi dan sebagainya antara laki-laki dan perempuan yang diambil dari nutroh, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging dan sebagainya. Itu prosesnya. Tapi kalau konsep penciptaan manusianya awal mulanya seperti ini, gitu. Kemudian yang kedua, di situ adalah terkait dengan konsep penciptaan alam. Nah, berarti lebih dulu mana antara penciptaan alam dengan manusia? Otomatis lebih dulu alam. Alam terlebih dahulu yang diciptakan oleh Allah. Alam di sini bisa mencakup langit, bumi, dan segala apa yang ada dalam sekitarnya. Kemudian baru manusia itu diciptakan oleh Allah. Nah, di sini penciptaan langit dan bumi di Al-Quran juga sangat detail sekali dijelaskan bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi selama 6 hari atau 6 masa. Ini Al-Quran yang menyebutkan seperti ini. Saya hanya memindah saja bahwa Al-Quran di penciptaan langit dan bumi terjadi selama 6 hari atau 6 masa. Ini di surah Yunus ayat 3, kalimatnya seperti ini. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ada kalimat fi sittati ayyam. Dalam 6 masa atau 6 hari. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, hari atau masa di sini menurut beberapa mufasir atau beberapa tafsir ulama bahwa satu harinya di sini tidak bisa dikategorikan menjadi satu hari sebagaimana harinya manusia gitu ya. Jadi ketika tadi saya menyebutkan bahwa 6 hari bukan berarti 6 hari seperti satu minggunya kita. Berarti cepat sekali dong penciptaan langit dan bumi. Bukan seperti itu. Meskipun redaksinya dalam ayat Al-Quran fi sittati ayyam, 6 hari atau 6 masa, tapi yang dimaksud di sini harinya itu penafsirannya masih sangat kompleks sekali. Hari yang dimaksudkan dengan Allah ini seperti harinya manusia berapa harinya gitu. Maka di ayat Al-Qur'an yang lain dijelaskan bahwa wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, bahwa satu harinya Allah menurut Allah itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sama dengan 1.000 tahun menurut perhitungan manusia. Itu di Al-Qur'an. Lanjutan penjelasannya di Al-Qur'an seperti itu, bahwa satu hari perhitungan Allah itu sama dengan ka'alfisanatin, 1.000 tahun perhitungan menurut perhitungan manusia. Bayangkan sendiri berarti 6 hari atau 6 masa menurut yang sudah dijelaskan di Al-Quran, maka seperti apa? Seperti 6.000 tahun atau ya 6.000 tahun menurut perhitungan manusia. Gitu. Ini di surah Yunus ayat 3. Nah, kemudian yang kedua, penciptaan 7 langit dalam 2 masa. Quran Surah Fussilat ayat 12. Maksudnya bagaimana? Langit dan bumi itu tidak diciptakan secara bersamaan. Artinya lebih dahulu diciptakan langit, kemudian diciptakan bumi. Langit diciptakan dalam 2 masa. Di sini di Surah Fussilat ayat 12, faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Maka Allah menciptakan langit itu selama fi yaumaini, dalam 2 hari atau 2 masa. Perhitungannya sama dengan perhitungan yang tadi ya, di surah Fusilat ayat 12. Kemudian penciptaan bumi dalam 2 masa juga. Ini di surah Fusilat ayat 9 juga. Qul a'innakum latakfuruna billadzina khalaqal arda fi yaumaini. Bahwa Allah menciptakan bumi juga dengan 2 masa. Berarti langit 2 masa, kemudian bumi 2 masa. Surah Fusilat ayat 9. Nah, kemudian penciptaan isi bumi dan segala sesuatu apa yang ada dalam bumi ini juga diciptakan dalam 2 masa. Ini di surah Fusilat ayat 10. Ini ya.
Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Jadi bumi dua masa, isi bumi dua masa, totalnya adalah 4 masa. Maka keseluruhan konsep penciptaan alam ini, alam yakni langit, bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah dalam fi sittati ayyam atau dalam 6 masa. Inna fi khalqis samawat, ketika yang diciptakan itu langit, fi yaumain dalam 2 masa, inna fi khalqil ardi, ketika bumi yang diciptakan 2 masa, wa fihi yakni di dalam bumi 2 masa juga. Maka total penciptaan adanya langit dan bumi ini adalah 6 masa. Baru ketika langit dan bumi ini sudah selesai diciptakan, maka di sini manusia diciptakan gitu. Maka otomatis hubungan manusia dan alam, menurut Islam hubungan manusia dengan alam semesta ini adalah hubungan antara khalifah atau pemimpin dan pengelola dengan alam yang diciptakan Allah. Jadi manusia bertanggung jawab untuk melestarikan dan merawat keduanya, merawat alam, bukan mengeksploitasinya secara sewenang-wenang. Karena keduanya adalah makhluk yang saling terkait dan berada dalam keseimbangan. Selain itu, alam juga berfungsi sebagai tanda kebesaran Allah yang dapat menjadi sarana bagi manusia untuk mengenal dan bertakwa kepadanya. Ini yang saya jelaskan di awal, bahwa sesama makhluk Allah, sesama makhluk Tuhan, antara manusia dengan alam sudah sepantasnya saling melestarikan satu sama lain, tidak saling mengeksploitasi satu sama lain gitu. Jadi adanya hubungan antara manusia dan alam sangat berkaitan sekali. Artinya manusia sebagai khalifahnya atau pengendali kekuasaan dalam bumi, maka sudah seharusnya untuk menjaga supaya alam tidak tercemar, supaya alam tidak tereksploitasi dan sebagainya. Meskipun ini yang diterangkan dalam Al-Qur'an loh ya. Ini yang diterangkan dalam Islam seperti ini. Meskipun dalam kenyataannya sekarang sangat miris sekali bahwa alam sekarang sangat dieksploitasi sekali oleh manusia untuk diambil manfaatnya, tapi ketika manfaatnya diambil tanpa memperhatikan apa akibat yang dihasilkan setelahnya. Nah, itu sangat merugikan sekali terkait dengan alam, gitu. Itu ya, ini terkait dengan hubungan manusia dan alam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dalil-dalilnya. Ini dalil terkait dengan manusia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidakkah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini perlu ditekankan buat teman-teman. Yang disuruh untuk beribadah di sini adalah jin wal ins, artinya jin dan manusia disuruh untuk beribadah kepadaku. Ini bukan karena Allah itu butuh akan ibadah kita, tapi karena memang kita itu sangat butuh kepada Allah. Itu harus difahami teman-teman ya. Jadi bukan Allah yang membutuhkan kita, tapi kita sendiri yang butuh kepada Allah. Kemudian yang kedua, manusia sebagai khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini yang sudah tadi saya jelaskan juga, bahwa ini adalah uh, dialeknya Allah, dialog antara Allah dengan malaikat, bahwa Allah itu berkata kepada malaikat, saya akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini. Kemudian malaikat menjawab, apakah engkau tidak, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah? Sedangkan kami di sini sudah jelas-jelas bertasbih dan memuji kepada engkau ya Allah. Katanya Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Gitu. Nah, kemudian ini dalil yang menjelaskan terkait dengan manusia itu yang memakmurkan bumi. Begitupun kebalikannya, manusia juga yang merusak bumi. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha
fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Bahwa sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan darimu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonkanlah ampun kepadanya. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Nah, kalau ini dalil terkait dengan tawaran adanya pemimpin dari Allah. Amanat tawaran khalifah kepada langit dan bumi dan gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Bahwa sesungguhnya kami ini Allah maksudnya, telah menawarkan amanat terkait dengan kepemimpinan di muka bumi gitu kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Nah, itu langit, bumi, dan gunung itu sudah ditawari oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi mereka enggan untuk menerimanya karena mereka khawatir tidak bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, wahamalahal insan, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Ini Al-Quran ya. Sesungguhnya manusia sangat dolim lagi sangat bodoh. Nah, ternyata yang menyanggupi di situ adalah manusia. Kesiapan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya manusia itu merupakan sangat dolim lagi sangat bodoh gitu. Jadi manusia itu saking kalau misalkan dia bisa menggunakan akalnya dengan baik, dia bisa menjadi seorang yang baik, tapi ketika akalnya tidak bisa digunakan dengan yang baik, dia bisa menjadi orang yang sangat dolim dan orang yang sangat bodoh gitu. Maka di Al-Quran juga dijelaskan, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Oleh karenanya manusia itu adalah orang yang suka banyak omong atau orang yang suka berdebat itu ya manusia. Dijelaskan seperti itu di Al-Quran. Nah, kemudian ini manusia adalah satu-satunya makhluk yang pada saat dilahirkan dia telah sadar akan adanya Tuhan. Ini yang tadi saya sampaikan. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Itu adalah dalil yang menjelaskan bahwa sebetulnya manusia itu tidak ada yang tidak punya Tuhan gitu. Karena sejatinya manusia itu sudah diperkenalkan Tuhan sebelum dia dilahirkan. Karena dia sendiri yang mengakui bahwa dia itu sebetulnya sudah mengakui akan kesaksian Tuhan. Artinya gini, pengertiannya. Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah seperti itu. Allah bertanya kepada para roh yang sudah diciptakan pada saat itu. Mereka menjawab, roh-roh itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami, katanya. Rohnya tersebut sudah menjawab, kami bersaksi agar pada hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Jadi sebelum manusia itu diciptakan, itu roh kita itu sudah berbincang-bincang, sudah menyaksikan, sudah bersaksi bahwa dia itu mempunyai Tuhan yang wajib dia sembah gitu. Perihal dalam kenyataannya dia tidak bertuhan atau dia tidak melakukan apa yang sudah diterapkan dalam agamanya masing-masing, berarti dia adalah orang yang lengah terhadap hal itu gitu. Itu sudah jelas sekali dijelaskan dalam Al-Qur'an terkait dengan agama itu sudah dijelaskan atau sudah ada dari zaman dahulu gitu. Ini terkait dengan penciptaan makhluk hidup dari air. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma